Shalom, haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami terus mengucap syukur kepadamu atas semua pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sebagai umat. Terpujilah nama-Mu sebentar. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkat mulut kita Tuhan sampaikan kepada kami semua yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang kesulitan, sebuah kesempatan untuk memperoleh kasih karunia yang baru. Kesulitan, sebuah kesempatan untuk memperoleh kasih karunia yang baru. Kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 3-9 dikatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit menyelimuti. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat suara pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saulus mengalami satu kesulitan, ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk Paulus terus bertumbuh. Memang saat itu Saulus belum bisa mengerti. Dia melakukan pengejaran terhadap orang-orang beriman, atau dia mendapat dalam tanda petik kecelakaan buta. Nah, tapi buta yang sementara, waktu Ananias datang, Saulus bisa melihat kembali. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat karena jatuhnya manusia ke dalam dosa, akibat ketidaktaatan. Karena jatuhnya manusia ke dalam dosa akibat ketidaktaatan. Di sini kita melihat, maka Allah harus mengutuk tanah sedemikian untuk tanah demi kebaikan manusia. Kok bisa ya? Mengutuk tanah demi kebaikan manusia. Memang pada saat itu yang berdosa adalah Adam dan Hawa, tapi mereka tidak dikutuk, tapi tanah itu yang tertutup, ya. Tertutup, dan akibatnya dari kutukan itu semua menjadi sulit, menderita, ya. Penderitaan yang ditimbulkan oleh kutukan itu. Nah, kita melihat, saudaraku, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, terkutuklah tanah oleh karena Adam melakukan pelanggaran. Kejadian 3 kita melihat lebih dahulu. Kejadian 3 ayat 19, kita melihat ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutuklah tanah
karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, ya, sampai kembali menjadi tanah nanti. Nah, di sini kita melihat justru lewat penderitaan itu Allah menciptakan sebuah kesempatan, ya, untuk manusia ini mengembangkan kualitas ilahi dalam manusia. Jadi karena ketukukan penderita ini, Tuhan Allah menciptakan sebuah kesempatan bagi Allah mengembangkan kualitas ilahi dalam manusia. Ya. Kalau sebelumnya semua serba nyaman, Adam, Hawa serba nyaman. Nah, di sini kita melihat Kejadian 3:19, ya. Tuhan sudah memberitahu Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Akibat kutukan ini, Tuhan mulai memberi sesuatu kepada manusia, harus berpeluh, berkeringat supaya bisa dapat makan. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, Tuhan mulai mengembangkan satu kualitas ilahi, yaitu jangan malas, ya. Kalau sebelumnya Adam lihat tinggal ambil makan semua, tumbuh dengan bagus dan lain sebagainya. Akibat kutukan itu harus berpeluh. Nah, di sini kita melihat Tuhan tanamkan satu kualitas di sini tentang kerajinan. Rajin bekerja. Sebab Tuhan tidak suka umatnya kalau malas, ya. Kalau malas. Di dalam Yohanes 9 ayat 4, Tuhan berkata selagi siang, artinya selagi kita masih bisa mendapatkan kesempatan kerja, ya, harus mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ada batas waktu tertentu rajin. Jadi kerja, nah, kesempatan bekerja, jangan sampai malam. Dan Tuhan memberi contoh di sini, ya. Tuhan memberi contoh bahwa Dia sendiri sedang mengerjakan pekerjaan Bapa di surga selagi hari siang, ya. Bapa yang mengutus kerja dan Tuhan memberi contoh. Ini satu kualitas, ya, yang ditemukan dari akibat kutukan. Manusia harus rajin. Kalau ada yang tidak rajin, malas, Tuhan tidak suka, ya. Nah, sehingga di sini kita melihat, saudaraku, belas kasihan, panjang sabar, kelemah lembutan, kasih sejati, iman, kesetiaan, kemampuan untuk menanggung, dan banyak hal lain yang baik dikembangkan lewat kesengsaraan. Ya. Jadi saudara perhatikan, ya, sifat lembut, lemah lembut, panjang sabar, itu semua karena akibat kutukan. Manusia jadi pemarah, ya, tidak sabaran begitu. Tapi di satu sisi Tuhan menginginkan manusia itu memiliki kualitas, ya, kualitas ilahi, bisa sabar, bisa mengampuni, ya, bisa memaafkan, bisa setia.
Di sekelilingnya banyak yang nggak setia, tapi bisa setia. Bahkan kita melihat di dalam pengembangan ini, faktanya manusia dapat mati. Tetapi kalau kita melihat sesungguhnya, ini merupakan belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah karena di dalam kematian sifat dosa dihancurkan dalam anggota-anggota tubuh kita, dan kita dibangkitkan dengan tubuh tanpa dosa. Coba kita melihat, saudaraku, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52 dikatakan sampai 57. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Nah, kematian, ya, itu kita melihat karena kematian sifat dosa dihancurkan. Ya. Kristus mati menebus dosa umat manusia dan dia dibangkitkan. Sebab itu Paulus mengatakan begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia hidup, tapi dia menyadari hidup yang sekarang ini bukan dia, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupnya. Jadi manusia mengalami kematian, saudara, mengalami kematian sehingga tabiat dosa dihancurkan lewat kematian ini. Dan muncul satu sifat yang baru. Nah, Paulus memberi contoh. Kalau dosa itu sudah dikalahkan, maka Paulus bisa bertanding dalam pertandingan iman sampai ke akhir. Kalau ada dosa yang merintangi, gak bisa. Jadi dimatikan dulu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu semua Paulus mengatakan. Ya, itu semua Paulus mengatakan. Jadi kita melihat Allah punya rencana yang luar biasa. Sekarang kita melihat tujuan kesulitan. Ya, tujuan kesulitan satu. Kita dilahirkan untuk diuji. Ya. Adam dilahirkan tanpa ujian, diciptakan sempurna, tapi belum teruji. Ayub 7 ayat 17 dan 18. Dikatakan demikian, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Manusia diuji. Nah, Allah telah menunjukkan hatinya kepada manusia dan menguji kita setiap saat. Jadi kesulitan memiliki suatu cara yang luar biasa untuk menyingkapkan siapa kita dan apa kebutuhan kita yang sesungguhnya. Siapa kita dan apa kebutuhan kita yang sesungguhnya. Jadi kesulitan itu, saudaraku, justru menyingkap
Siapa kita? Keadaan kita ini siapa? Ya. Apa kita? Kebutuhan kita ini apa? Kalau tidak mengalami kesulitan, seperti Adam nggak tahu siapa dirinya, apa kebutuhannya, karena semua tersedia. Ya. Sebab itu Daud mengatakan, selidiki aku ya Allah. Selidiki. Kita perlu selidiki. 2. Keberhasilan atau kegagalan dalam ujian, keberhasilan atau kegagalan dalam ujian kita menentukan keberhasilan untuk tetap. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita tidak boleh sembarangan. Sebab saat kita menghadapi kesukaran, terus kalah, terus tidak bertobat, itu sampai tetap. Tapi kalau kita diuji, kita menang. Diuji, kita menang. Hasilnya itu sampai kekal di surga atau di neraka. Ujian itu menentukan kita untuk tetap. Sebab itu, terus datang kesulitan yang menghampiri dalam hidup kita, bisa lewat manusia, bisa lewat bencana alam, perang dan lain sebagainya, bisa lewat itu tidak bersahabat tapi jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. 3. Kita harus sadar. Kita harus lebih sadar akan adanya fakta bahwa kita harus lebih sadar akan adanya fakta bahwa kita sedang awas. Jadi kesulitan datang, kalau Ibrani mengatakan seperti apa? Melihat kita. Nah, diawasi. Kita sedang berada di bawah pengawasan. Jangan sembarangan. Terutama Tuhan juga sendiri mengawasi kita. Daniel satu contoh yang jelas. Diawasi oleh pemerintah saat itu. Diawasi. Dilihat. Ternyata orang-orang sekitar Daniel gak menemukan salahnya. Menurut orang yang menyelidiki, salahnya itu ibadah. Nah, ketemu di situ. Padahal itu bukan salah Daniel. Itu kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi pada waktu diselidiki gak ketemu, Tuhan juga ikut mengawasi. Nah, ternyata Daniel setia. Sadrak, Mesakh, dan Abednego juga diawasi oleh pemerintah saat itu. Gak kedapatan salahnya. Ya. Gak kedapat. Nah, kita kalau sedang diuji harus sadar bahwa kita sedang diawasi, sedang dilihat, baik oleh pemerintah, baik oleh musuh, baik oleh Tuhan. Dilihat, diawasi. Yusuf diawasi. Buktinya, waktu dia bekerja, kedapatan jujur, kedapatan baik. Diserai hal-hal yang lebih besar lagi, jujur, diserai lagi, akhirnya jatuh karena difitnah. Itu bukan salah Yusuf. Tuhan melihat kondisi Yusuf, rohani Yusuf baik. Oke, dibiarkan masuk di penjara, diawasin lagi. Tuhan juga ikut mengawasi. Akhirnya kepala penjara menyerahkan kepada Yusuf tawanan-tawanan yang ada. Kita melihat, saudaraku, manusia bisa lolos, ya, mengawasi kita, bisa lolos, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lolos dalam mengawasi kita. Sebab itu sangat menentukan kondisi kita. Coba kita lihat Amsal 5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang
diawasinya. Jangan coba-coba, saudaraku ya. Nah, jadi kalau ada kesulitan terus, kong kali kong aja, kerjasama TSP, pokoknya bisa lepas dari kesulitan. Jalan orang diawasi, langkah-langkahnya pun diawasi, ya. Semua dalam pengawasan. Sekarang kita melihat bagian berikutnya. Allah menguji kita. Allah menguji kita untuk melihat dari apa kita berbuat. Pertanyaan begini, apakah Tuhan tidak kita ini berbuat apa? Tapi manusianya ini yang sok kuat, manusianya ini yang sok jatuh. Justru pada waktu diizinkan ujian datang, ternyata aku lemah, ternyata aku tidak berdaya. Sebab itu Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku aku lebih suka. Di dalam kelemahanku pada waktu lemah, di situ aku kuat. Dia sadar tanpa Tuhan dia lemah, dia tidak kuat. Sebab itu diizinkan supaya manusia itu sadar pada dasarnya manusia itu tidak kuat, ya. Manusia itu hanya tanah liat. Kenapa bisa kuat? Karena ada benda yang mulia di dalam tanah liat itu. Kalau tanah liat kebentur sedikit pecah, ya, pecah. Dan tanah liat harganya terlalu murah. Ada harga terlalu murah, sudah. Dibandingkan dengan emas gak sebanding. Tapi justru benda yang hina ini, yang tidak berharga ini, kalau Tuhan ada di dalamnya, menjadi mulia, menjadi kuat, menjadi tahan bantingan, ya. Haleluya. Karena bukan dia, tapi benda yang mulia itu sehingga memampukan manusia yang menyadari dia dari tanah liat, dia bisa kuat menghadapi berbagai macam kesukaran. Yang kedua, Allah menguji kita yang kedua untuk melihat motivasi atau dorongan-dorongan yang timbul pada diri seseorang. Ya. Untuk melihat motivasi dan kebutuhan kita. Diuji, saudara. Haleluya. Apa sih kebutuhan kita? Nah, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27, yang ayat ke-26 sampai 29. Yohanes 6 26 sampai 29 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oh, ternyata motivasinya cari Tuhan, dorongan-dorongan untuk mencari Tuhan karena dapat makan kenyang. Terus 27, Tuhan meluruskan motivasi ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau begitu kita nggak boleh bekerja untuk mencari yang fana. Boleh. Tapi motivasinya, dorongan kita cari Tuhan itu apa? Kadang ada orang, kenapa kamu minggu kerja? Ya supaya kerjaan saya diberkati, supaya rumah tangga saya ayem, lantentrem, supaya sehat. Betul, boleh. Kalau motivasinya ini diluruskan, saudara. 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Terus orang ini tanya, lah apa Tuhan? Apa yang harus kami kerjakan? Nah di sini diberitahu di ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, all in, jasmani dan rohani terjamin. Nah, sehingga tujuan atau dorongan atau motivasi kita betul. Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Orang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Orang yang hidup dalam benar itu gak gampang, saudara. Jalannya jalan salib. Sulit, tapi jalannya betul. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita sudah dapat Yesus, kita dapat segalanya. Nah, di sini Tuhan memberitahu, cari aku jangan hanya barang yang fana, makanan-makanan yang fana. Cari makanan yang kekal. Gimana Tuhan? Nah, Tuhan beritahu. Ya, pada saat ini juga, apa sih motivasi kita cari Tuhan? Supaya diberkati, ya nggak salah. Memang Tuhan sumber berkat, supaya kita sehat. Betul. Tuhan penyembuh, nah, dan seterusnya. Tapi kalau hanya itu, 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau tujuan hidup kita di dunia ini cari Yesus supaya jasmani diberkati, nggak salah saudara. Tapi kalau hanya itu, kita orang paling malang, ya, paling malang. Haleluya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Untuk melihat apakah Allah nomor satu di dalam kehidupan kita. Apakah Allah nomor satu? Lewat apa baru tahu? Lewat diuji, saudara. Nah, seorang murid, wah ini pandai nggak? Bisa menyerap pelajaran nggak? Diuji, kelihatan mutunya. Begitu juga, wah saya setia, karena belum ada ujian, belum ada penderitaan. Waktu diuji, kelihatan mutu yang sebenarnya. Waktu Abraham menantikan anak, akhirnya dapat anak, namanya diganti oleh Tuhan Abraham. Dapat anak, senang. Nunggu sekian lama, dapat anak. Di usia 100 dan Sarah di usia 90 dapat anak, senang. Nah, sekarang kecintaan Abraham nomor satu itu ke anak, berkat-berkat jasmani dari Tuhan, atau Tuhan nomor satu. Abraham persembahkan anak. Ternyata Abraham lulus dan lolos. Ya. Lulus dia dari ujian, menang. Waktu Ayub, setan ngomong, ya Tuhan, bisa saja si Ayub begitu karena Tuhan yang memagari, Tuhan yang memberi. Coba diambil semua. Nah, Tuhan bilang, oke, waktu ujian itu datang, berat saudara. Hartanya habis, anaknya habis, badannya menderita, penuh luka. Tapi Tuhan nomor satu atau kata nomor satu. Ternyata Ayub lulus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ujian itu menentukan. Kita sendiri belum tentu tahu saudara mutu kita sampai di mana. Tapi pada waktu ujian demi ujian datang, tulus. Oh, kita tahu. Ternyata kemampuan saya menghadapi ujian Tuhan dia. Nah, kalau kita berhasil, saudaraku, juga Tuhan memberitahu, jangan sampai kita memberharapkan keberhasilan itu. Coba kita lihat lebih dahulu Ulangan 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti hal lain tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepada.
Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kadang-kadang saudaraku, di dalam pekerjaan kita berhasil, di dalam karir kita berhasil, terus ada suara-suara yang membawa kita untuk berpaling kepada yang lain. Buktinya, kamu juga bolos ibadah gak apa-apa, berhasil, sukses, ya, berkat kedudukanmu sukses, ya, dan seterusnya. Ini perhatikan baik-baik, jangan kita ikut suara-suara itu untuk berpaling kepada yang lain. Tetap kita percaya kepada Tuhan, jangan percaya ada suara-suara yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Seperti tadi Nabi, yuk kita ke lain. Kadang Tuhan izinkan berkat itu datang melimpah. Itu sebagai satu tes, satu ujian. Ini orang ikut berkat atau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan dalam keadaan apapun juga, seperti Paulus mengatakan, aku sanggup, ya. Aku tahu apa itu limpah, aku tahu apa itu kurang. Dalam segala perkara aku dapat menanggung. Aku cakap menanggung, bisa. Jadi justru itu Tuhan izinkan supaya ketahuan. Waduh sibuk Pak, gak bisa ibadah. Waduh sibuk Pak, gak bisa melayani. Ada suara-suara lain yang datang menghampiri kita, menarik kita untuk keluar. Tidak mengikuti Tuhan, ikuti Allah kamu, yaitu berkat-berkat dijadikan berhala. Berkat itu mamon. Akhirnya Tuhan berkata gak bisa, bertuankan. Ini perlu perhatikan. 4. Untuk melihat apakah kita mampu, untuk melihat apakah kita mampu untuk menerima kuasa yang kita minta dari Allah. Untuk melihat apakah kita mampu untuk menerima kuasa yang kita minta dari Allah. Jadi pada saat itu otomatis orang beriman ini kita terus dapat kuasa, dapat pertolongan Tuhan. Mampu gak kira-kira kita menerima kuasa itu betul? Dan itu saudara, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 dan 10 itu sudah ceritakan waktu itu Israel, rajanya yang bernama Ahab jadi nakoda. Waktu itu dia menyuruh orang untuk pergi ke Baal Zebub, Allah di Ekron, Allah di Ekron, di tempatnya orang Filistin, dewanya orang Filistin. Apakah aku akan sembuh dari penyakit itu? Terus Tuhan berfirman kepada Elia, temui orang itu, temui, tanya, beritahu, apakah tidak ada Allah di Israel? Kok harus bertanya kepada Baal tersebut? Terus orang itu bilang, raja ini kok cepat kamu pulang? Kok cepat kamu pulang? Terus dia berkata, di tengah jalan aku bertemu seorang yang berkata demikian. Bagaimana bajunya, bagaimana pakaiannya? Terus dia sebutkan ciri-ciri orang. Oh, itu Elia. Raja ini ngerti, itu Elia, orang Filistin. Waktu itu raja jengkel, raja marah. Dia kirim 1 perwira plus 50 pasukan, tangkap Elia. Terus Elia berkata, kalau aku abdi Allah, ya api dari langit turun membakar kamu. Nah, turun. Jadi api dari langit turun membakar. Betul, dibakar habis, saudaraku. Ini kan puasa.
Elia menerima kuasa. Si Raja Israel ini kirim lagi yang kedua, panglima yang kedua, kirim plus 50 pasukan, dibakar habis lagi. Kirim lagi yang ketiga, tapi yang ketiga panglima itu berkata, wah kasihan, jangan dibakar. Nah di sini kita melihat Elia nggak ada rasa benci, nggak ada rasa sentimen kepada Raja Israel, dia lepaskan, nggak jadi dibakar, ya, nggak jadi dibakar. Nah kita melihat orang ini bisa memakai kuasa Allah dengan betul. Beda dengan Yohanes dan Yakobus. Waktu Tuhan mau ke Yerusalem, dia lewat Samaria, mau lewat Samaria, tidak diizinkan oleh orang Samaria. Marah. Yohanes kata, Tuhan mau nggak aku turunkan api dari surga, bakar orang Samaria. Orang memakai tidak memakai. Sebab itu lewat ujian ini kita bisa melihat kalau Elia itu penuh kebencian, penuh sentimen, bakar terus, bakar kita. Kalau Roh Kudus bilang stop, ya stop. Dan bilang stop. Ya, jadi kita melihat saudara di sini minta belas kasihan Elia. Elia menurut Tuhan tidak mau memakai kuasa Tuhan sembarangan. Yang kelima, untuk melihat apakah kita memenuhi syarat, untuk melihat apakah kita memenuhi syarat untuk menjadi mempelai perempuannya. Melihat apakah kita memenuhi syarat untuk menjadi mempelai perempuannya dan untuk berada di perjamuan kawin anak domba. Kitab Wahyu 19. Jadi yang kelima, untuk melihat apa kita memenuhi syarat untuk menjadi mempelai perempuannya dan untuk berada di perjamuan kawin anak domba. Layak enggak nanti orang-orang ini ikut dalam perjamuan kawin? Saudara jual emas pasti diuji berapa kali, nggak langsung percaya begitu saja. Ini emas itu berapa karat, 24 karat, diuji dulu pakai api, keluar kotoran. Begitu juga dengan kita. Maksud Tuhan menguji kita supaya nanti satu kali kita layak menjadi mempelai anak domba Allah, masuk dalam perjamuan kawin. Sebab itu Tuhan rindu untuk mendirikan umatnya tanpa cacat makruh lewat ujian yang diizinkan terjadi. Efesus 5, 26-27 dikatakan demikian, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, jadi saudaraku, kita jangan lihat waktu sukar, tapi lihat tentang firman apa sih? Apa? Bagaimana kita bisa lihat apa yang tertulis itu pasti dikatakan. Jadi kita supaya tidak ada cacat, supaya tidak ada kerut, dan menjadi mempelai Tuhan. Ya, kalau kita bisa lihat seperti ini, panasnya api
Dari mana perkataan itu? Lewat ujian, keadaan telanjang, marah bahaya, kelaparan, perang, dan lain sebagainya. Akhirnya terlibat. Yang keenam, untuk melihat apakah kita hanya melayani Allah, untuk melihat apakah kita hanya melayani Allah, kita hanya melayani Allah demi memperoleh berkat-berkat jasmani, atau karena kita mengasihi. Jadi diuji untuk melihat apakah kita hanya melayani Allah demi memperoleh berkat-berkat jasmani, atau karena kita mengasihi, atau karena kita mengasihi Allah. Jadi ada orang gak kelihatan sama-sama rajin, saudara, tapi pekerjaannya diberkati. Terus ibadah itu dijadikan berhala. Sebab itu kalau dia gak ibadah, wah jangan, nanti pekerjaanku sepi. Kalau gak melayani, jangan, nanti ini bisa ini dan bisa itu. Nah, dia ibadah karena tujuannya untuk memperoleh berkat. Tapi pada waktu berkat itu macet, kelihatan gak ibadah, gak pelayanan. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena mengasihi berkat. Ya, di sini kita bisa melihat Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12, Filipi 4 ayat 12 dan 13. Saya bacakan mulai ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Paulus memberikan, aku tahu, bukan karena aku kurang, aku tahu apa itu limpah, apa itu kurang, aku tahu. Dan Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Ini dia. Haleluya. Ya. Jadi kita ibadah, kita cinta Tuhan bukan karena berkat, tapi kita cinta Tuhan memang betul-betul cinta Tuhan. Kita menyadari tanpa Tuhan aku binasa, tanpa Tuhan aku terhilang. Berkat itu ekstra, tapi yang pokok keselamatan. Dia dapat selamat. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia ini tapi kamu binasa? Jadi jangan dibalik. Mau bonusnya, gak mau pokoknya. Ambil pokoknya, terima keselamatan. Yang lain itu bonus. Jangan dibalik, saudara. Cari Tuhan, cari kebenarannya, sekalinya nanti diapakan kepada kita. Nah, kita melihat lebih lanjut, bukan berkat-berkat sementara, tetapi suatu kehidupan yang diubahkan. Bukan berkat-berkat sementara, tetapi suatu kehidupan yang diubahkan. Satu, Tuhan tidak pernah bermaksud agar umatnya memiliki berkat-berkat sementara. Tuhan tidak pernah bermaksud agar umatnya memiliki berkat-berkat sementara. Tidak, saudara. Tuhan memberkati asal umatnya tahan, itu sampai akhir diberkati. Haleluya. Kelimpahan itu sampai akhir. Nah, tetapi
Dalam hal ini, saudaraku, kita juga perlu menyadari, ya, sekalipun kita dikelilingi oleh berkat yang luar biasa, ingat, itu Tuhan tidak pernah bermaksud hanya memberi berkat-berkat yang sementara. Mata kita mesti celik. Waktu keledai Ishakar diberi beban gak mau, tapi waktu matanya celik, ya angkat itu beban terus sampai akhir. 2. Sadar dan harus ingat. Sadar dan harus ingat. Sesukses apapun kita ini, sadar dan harus ingat, sesukses apapun kita ini hanya tinggal di kemah. Sadar dan harus ingat, sukses apapun kita ini hanya tinggal di kemah. Selama kita tinggal di kemah, saudaraku, jadi berlimpah segala macam, ingat, ini kemah. Dunia ini bukan firdaus. Dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita, kalau kemah tempat kami diam bongkar, kami sudah punya rumah di sana. Sebab itu kita harus celik, harus melihat, saudara. Memang, saudaraku, fakta selagi kita tinggal di kemah, fakta yang harus dihadapi adalah manusia lahiriah kita semakin lama semakin merosot. Jangan bingung, jangan panik. Kita jaga tubuh jasmani ini sewajarnya. Jangan dibuat sembarangan. Memang merosot, pasti merosot, saudara. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, ini sudah secara alamiah pasti turun. Kalau seorang sekarang mungkin 65 tahun, kok melorot ya, kok merosot. Dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu, ya beda. Kekuatannya beda, kemampuannya beda. Itu fakta yang harus dihadapi. Nah, ini satu hal yang pasti, saudara. Kalau sekarang kita melihat, saudaraku, apakah kita menyadari pertumbuhan manusia batiniah kita? Sadar gak pertumbuhan? Ada ukurannya gak? Kalau secara jasmani tambah tua mungkin muncul keriput-keriput di mana-mana, ya, rambut sudah berubah, rambut rontok dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda ketuaan. Tapi secara rohani, ada nggak kita menyadari rohani kita bertumbuh atau rohani kita merosot? Rohani kita bertumbuh atau rohani kita merosot? Ini yang perlu diwaspadai, sebab ini bukan berkat sementara, tapi ini berkat untuk kekal. Satu kehidupan di dunia yang diubahkan oleh Tuhan. Tubuh jasmani merosot, melorot, tapi tubuh manusia batiniahnya makin tinggi. Akhirnya serupa dengan Kristus. Ya, akhir sasaran yang menyeluruh dari kekristenan. Sasaran yang menyeluruh dari kekristenan adalah diubah dan dijadikan sesuai baginya untuk seluruh kekekalan. Ini memerlukan sasaran yang menyeluruh diubah dan dijadikan sesuai baginya untuk seluruh kekekalan. Ini memerlukan perubahan. Dan bisa kita manusia di bumi dan manusia yang pergi ke bulan itu waktu dulu mindset pola cara dan apalagi kita masuk ke dalam bersama dengan Tuhan, kita harus
mengalami satu perubahan. Haleluya. Kita harus mengalami satu perubahan. Kesimpulannya, satu. Kesulitan bukan hambatan, tapi sebuah kesempatan untuk menang. Kesulitan bukan hambatan, tapi sebuah kesempatan untuk menang. Jangan kita melihat sulit, payah. Seperti bujang Elisa. Waktu melihat tempat Elisa dikepung oleh musuh, celaka Tuhan. Ya, saudara, kesulitan bukan hambatan, tapi sebuah kesempatan untuk menang. 2. Kesulitan adalah kesempatan. Kesulitan adalah kesempatan untuk mengembangkan 9 buah roh. Kesulitan adalah kesempatan untuk mengembangkan 9 buah roh. Nah, kesulitan karena kita dihina, direndahkan, keluar kesabaran, keluar kelemah lembutan, keluar panjang sabar, mengampuni, dan seterusnya. 3. Allah menguji kita supaya sadar. Allah menguji kita supaya sadar bahwa tanpa Allah kita hanya tanah. Bahwa tanpa Allah kita hanya tanah liat. 4. Dalam ujian, siapa nomor 1 dalam hidup kita? Dalam ujian, siapa nomor 1 dalam hidup kita? Dan itu terjadi pada Abraham. Anak atau Allah? Pada Ayub. Harta, anak, atau Tuhan? 5. Akhir dari semua ujian mempersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Jadi kalau kita tahu akhirnya ujian, kesukaran dan lain sebagainya tidak akan menggoyahkan iman kita. Apa yang saudara hadapi saat ini? Kesukaran keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu, kalau karena salah kita ya bertobat. Tapi kalau karena ujian, kita lihat Allah sedang memproses. Allah sedang memproses supaya mendapat umat yang layak. Umat yang siap menjadi mempelai. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kesulitan, kesukaran yang sedang kami hadapi, umat-Mu hadapi, itu tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Sebab kami tahu tujuan akhir dari kesulitan membawa kami untuk lebih meningkat, bahkan disempurnakan di dalam berbagai aniaya. Terima kasih Tuhan, biar kami tangguh karena kami memiliki Kristus, kami berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, rumah tangga, masa muda, pelayan, berkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami lulus, kami lolos dalam ujian. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.